Coba deh kita pikirin. Ada satu hal yang kayaknya ngatur hidup kita semua. Dari mulai kita bangun tidur sampai balik tidur lagi, hal itu adalah uang. Mau sekolah, butuh uang. Beli jajan, pakai uang. Bahkan, mau masak sendiri di rumah pun bahan-bahannya dibeli pakai uang. Padahal nih, kalau kita renungin lagi, uang itu kan cuma cerita. Cuma kesepakatan bareng yang kita semua entah kenapa percaya banget sama nilainya. Nah, ini dia paradoksnya. Aneh kan? Uang itu bukan kayak udara atau air yang kita butuhin secara alami buat hidup. Uang itu murni ciptaan kita, ciptaan manusia. Jadi, gimana ceritanya sesuatu yang kita ciptakan sendiri justru malah berbalik ngendaliin hampir semua aspek kehidupan kita? Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus time travel sedikit nih. Kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke momen saat manusia pertama kali mulai bertani. Dan untuk pertama kalinya punya yang namanya kelebihan hasil panen. Gini ceritanya, banyak yang ngira uang pertama itu sistem barter ya kan, tukar-tukaran barang. Ternyata itu keliru, uang pertama di dunia justru lahir dalam bentuk utang. Jadi waktu para penguasa zaman dulu butuh cara buat nagih upeti atau pajak dari hasil panen rakyatnya, mereka menciptakan sistem pencatatan. Dari sinilah tulisan lahir dan dari sana juga muncul shekel. Ini semacam uang virtual pertama di dunia yang dicatat di lempengan tanah liat buat melacak siapa utang apa ke siapa. Jadi buang jauh-jauh ya mitos kalau uang itu evolusi dari barter. Justru sebaliknya, uang itu diciptakan dari atas ke bawah sebagai alat kontrol para penguasa untuk ngatur pajak dan kekayaan rakyatnya. Nah, dari situ kan lahir banyak banget sistem ekonomi yang kedengarannya ribet ya. Feodalisme, merkantilisme, pusing. Oke, gimana kalau kita coba sederhanain semua sistem kompleks ini pakai sebuah analogi tentang pohon apel? Pertama, di zaman feodalisme, kita nanam apel di tanah milik bangsawan dan sebagian besar hasilnya harus kita setor ke dia. Terus zaman berubah, muncullah merkantilisme. Raja ngasih izin monopoli ke pedagang besar buat ngejajah negara lain demi cari apel lebih banyak. Lalu muncul ide tandingan, komunisme. Di sini, negara yang ngumpulin semua apel buat dibagi rata, meskipun prakteknya sering gak adil. Dan terakhir, sistem yang kita kenal sekarang, kapitalisme. Semua orang bebas jual apelnya sendiri. Tapi, yang punya modal dan mesin canggih, dialah yang bakal menang. Nah, seiring menguatnya sistem kapitalisme ini, tujuan hidup manusia pelan-pelan bergeser. Bukan lagi cuma sekedar gimana caranya bertahan hidup, tapi gimana caranya terus-menerus cari untung. Pola pikir inilah yang nantinya jadi bahan bakar utama buat revolusi industri. Oke, kita lompat ke era modern sekarang. Di zaman kita, kapitalisme itu sering banget digambarin kayak sebuah mesin raksasa. Mesin yang pokoknya harus terus jalan, gak boleh berhenti. Ekonom Ray Dalio punya analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Dia bilang ekonomi itu ya mesin. Supaya mesinnya nggak mati, uang harus terus berputar. Waktu kita belanja, uang kita jadi pendapatan orang lain. Pendapatan mereka dipakai belanja lagi, jadi pendapatan orang lain lagi, dan gitu terus. Dan apa pelumas utama mesin ini? Utang. Utang bikin kita bisa terus belanja, bahkan saat kita lagi nggak punya uang. Dan kalau ekonomi itu sebuah mesin, maka ada satu ruang mesin utamanya. Tempat di mana putaran uang ini terjadi paling cepat, paling kencang, dan paling heboh. Tempat itu adalah pasar saham. Di dalam arena pasar saham ini, secara garis besar ada dua tipe pemain utama. Cara main dan cara mikir mereka ini beda banget. Kita sebut aja yang pertama pedagang atau trader, dan yang kedua penanam modal atau investor. Bedanya apa sih? Gampangnya gini, lihat aja dari kacamata waktu dan tujuan. Si trader ini mainnya jangka pendek, dia cari untung cepat dari naik turunnya harga, bisa dalam hitungan menit, hari, atau minggu. Sementara si investor, dia mikirnya jangka panjang bertahun-tahun. Tujuannya untung dari pertumbuhan bisnis perusahaannya. Nah, senjatanya si trader ini adalah analisis teknikal. Mereka ini kayak detektif pola. Mereka pelajari grafik harga, volume transaksi, dan percaya kalau pola-pola di masa lalu itu bakal keulang lagi. Jujur aja, mereka nggak terlalu peduli perusahaannya jualan apa. Yang penting, grafiknya bergerak. Biar kebayang, contohnya gini deh. Seorang trader bisa aja beli saham Bank BCA jam 9:20 pagi di harga 7.800. Terus, cuma 5 menit kemudian, dia langsung jual di harga 7.900.
Untungnya mungkin cuma 100 perak per lembar. Tapi kalau dia beli dalam jumlah besar, hasilnya bisa lumayan banget dalam waktu sesingkat itu. Di sisi lain, ada si penanam modal. Nah, ini beda banget. Senjatanya bukan grafik, tapi analisis fundamental. Mereka ini kayak detektif bisnis. Mereka bakal bedah laporan keuangan perusahaan, coba ngertiin model bisnisnya, dan nilai apakah perusahaannya itu sehat dan punya masa depan cerah. Sekarang, coba kita bandingin. Kalau seorang investor beli saham bank BCA yang sama, tapi dia simpan terus selama 5 tahun, keuntungannya bisa mencapai 148%. Dan itu bahkan belum termasuk dividen yang dibagikan tiap tahun loh. Kutipan dari Warren Buffett ini nusuk banget dan ngejelasin filosofi investor dengan sempurna. Maksudnya apa sih? Ya, kalau kita cuma lihat grafik sebagai garis naik turun tanpa ngerti bisnis di baliknya, mau grafiknya dibolak-balik pun ya sama aja, nggak ada artinya. Bagi investor, yang penting itu bukan ribut-ribut grafik harian, tapi kesehatan bisnis perusahaannya. Oke, sekarang kita zoom out lagi ya. Kita lihat gambaran besarnya. Setelah kita ngerti gimana cara mesin ini bekerja, ada satu pertanyaan yang jauh lebih besar dan mungkin jauh lebih penting. Apa sih konsekuensi dari sistem yang udah kita bangun ini? Karena ternyata tuntutan supaya mesin ini terus tumbuh tanpa henti itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ada sisi gelap yang seringkali nggak kita perhitungkan. Salah satu akibatnya yang paling kelihatan, ketimpangan yang luar biasa. Coba deh bayangin ini. Saat ini cuma 1% orang terkaya di dunia, itu total kekayaan mereka lebih banyak daripada gabungan kekayaan separuh populasi termiskin di planet ini. Gila kan? Kenapa bisa begitu? Ya karena fokus sistemnya cuma satu, keuntungan. Akibatnya, sumber daya alam kita terus-terusan dikuras, kesehatan fisik dan mental kita dikorbankan demi produktivitas, dan kreativitas yang nggak bisa diubah jadi uang seringkali dianggap nggak ada gunanya. Sementara itu, jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar. Tapi kita harus ingat satu hal yang paling penting. Semua sistem ekonomi ini, entah itu feodalisme, komunisme, kapitalisme, semuanya itu buatan manusia. Ini bukan hukum alam kayak gravitasi. Artinya apa? Artinya kalau aturan main yang ada sekarang ternyata udah nggak berfungsi buat kebaikan kita bersama, kita punya kekuatan untuk mengubahnya. Jadi pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi apakah sistem ini sempurna atau enggak. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah apakah kita cukup berani untuk mulai membayangkan sebuah sistem yang berbeda. Sistem yang mungkin lebih adil, lebih berkelanjutan, dan lebih manusiawi. Mungkin kita semua hanya perlu keberanian itu untuk mulai membayangkan sesuatu yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak.